gini, Pak. Kulkas yang bagus itu yang seperti ini. Ini yang namanya kulkas sehat. Minimalis. Nah, itu dia. Ketiban gajah kamu baru tahu. Jadi ingat waktu bujangan dulunya, Doi? Yang mana, Ceng? Kita kan lama bujangannya. Waktu kita sering dulu nongkrong di pos. Oh, masa kita bujangan waktu belum nikah? Iya. Saya kirain masa bujangan kita setelah nikah, Ceng. Hah? Sebelum nikah. Dadang sama Iko. Emang Iko dulu nongkrong di pos bareng kita, Ceng? Itu Iko sama Dadang. Nggak mungkin, Ceng. Kalau Kang Dadang sama Iko nongkrong di pos, udah digerebek sama warga. Iko sama Dadang lagi jalan ke sini. Kalau ditanya, bilang saya nggak adanya. Iya, Ceng. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doi. Waalaikumsalam, Kang Dadang, Iko. Doi, Aceng mana? Nggak ada. Masa? Iya, Kang Dadang. Aceng yang nyuruh saya bilang begitu. Permainan. Ayo tuh, Doi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Udah saya bilangin sama Kang Dadang. Udah bilang. Kan tadi kamu yang nyuruh, Ceng. Tahu ah. Kamu mah cepat marah, Ceng. Nanti setruk kamu, Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pestanya dibatalin. Sobri cuman pengen bapak sama Ma Eros hadir pada saat ijab kabul. Itu pun kalau bapak berkenan. Mungkin buat kamu pesta yang emak rencanakan sepele. Tapi buat emak penting. Nanti kamu akan paham. Kalau kamu sudah punya anak perempuan. Apalagi perempuan satu-satunya. Waktunya teh sudah sempit, Mak. Tinggal 5 hari lagi. Nikah sederhana aja Dede udah senang. Jangankan itu atuh, Mak. Dede dapat restu dari Mak aja Dede udah bahagia pisan. Kemet takut hartanya habis. Dia pura-pura tersinggung supaya tidak ikut patungan. Dia malu kalau emak yang menanggung sendiri. Patungan gak mau. Gak patungan malu. Udah, Mak. Gak usah dibahas ya. Berarti pas Febri naik-naikan kelas 2, Ibu udah di rumah? Insya Allah. Ya udah sana kamu belajar lagi. Iya, Bu. Ke pasar dulunya. Assalamualaikum. Iko. Jangan pergi.
nemenin Neng dulu. Jam segini udah dikuncinya. Takut dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai dikunci segala. Jangan takut atuh sih. Untungnya punya rumah kecil itu jarang diincar maling. Boleh masuk gak nih? Pintunya kok dihalangin? Masuk aja. Esi, besok kan aku balik. Nah, karena Esi barangnya gak banyak kayak aku tuh mau nitip koper. Gak banyak, cuma 2. Kok pada berdiri? Duduk Esi, kalkung. Duduk, Masa yang duduk. punya rumah berdiri? Gimana? Bayarin aja kelebihan timbangannya. Ih, Esi mah suka nyindir soal timbangan ya, Pak. Bukan masalah uangnya sih. Aku tuh mau bantuin kamu. Kan kalau misalnya kamu bawa kopernya aku, orang-orang tuh liatnya kamu juga barangnya banyak. Enak ya mah, barangnya sedikit. Iyalah, Pak. Esi itu harusnya bersyukur. Gaji kecil juga ada keuntungannya. Bisa beramal bantuin bawain barang-barang teman. Kok diam 1000 bahasa sih? Lebaran beli apa aja? Nggak beli apa-apa. Masa sih? Yuk, Pak. Ayo. Aduh. Aduh. Ih, benar sih. Rumah kamu tuh enaken banget. Bagus buat foto-foto ya, Pak ya? Itu foto-foto. Ayo atuh. Sebentar. Aduh. Yuk, kita selfie. Ngeri. Ini kulkas baru? Wah, ini mah yang kemarin. Oh, masih yang kemarin. Makanya dibuka atuh stikernya Esi. Biar mereka tuh tahu tahun depan apa yang bakal kita beli. Nah, gini Pak. Kulkas yang bagus itu yang seperti ini. Ini yang namanya kulkas sehat. Minimalis. Nah, itu dia. Nggak kayak kulkas kita. Mutek. Penuh isinya. Sesek. Iya, kan makanan juga perlu bernapas. Aduh, ini. Kok nggak sekalian penggilesan yang di kamar mandi di foto? Ih, jangan atuh Esi. Ntar kata orang-orang kita primitif banget lagi ya. Pak, lupa satu lagi. Apa lagi, Mas? Satu lagi lupa. Arifi Febri kemana? Neng Febri. Aduh, anak cantik. Ini cantiknya dari mana ya, Pak ya? Iya, dari mana ya? Selamat belajar ya, Nak. Iya tante. Sana. Ini kurang nutup pintunya ya? Multiplek, mah. Multiplek mah tebel. Triplek. Pantes. Kita pulang dulu atuh ya. Iya.
Nanti disangkanya mau lihat-lihat barang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Esi. Kasihan pasti si Uli disuruh bawa kopernya dia. Neng, ke pasar dulu ya. Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya berat sekali Pin mau berangkat. Pipin paham teh. Titip Kang Tatang ya Pin. Iya teh. Kan ada Bu Dokter dan Pak Ustadz. Teteh nggak usah khawatir ya. Andai saja Teteh bisa nggak khawatir Pin. Tut, Yups. ngetiknya nggak di dalam aja. Enggak Mams. Kalau di luar tuh aku banyak inspirasi. Oh Yup, Mams. Nanti tugas aku tuh apa aja sih? Gampang tuh. Kamu bikin surat-surat, kamu masukin data ke komputer. Abis itu kamu bikin sistem buat gaji-gaji orang. Hah? Kok har? Bikin sistem Mams. Ya iya namanya juga kantoran. Kalau bikin sistem aku nggak bisa, Mams. Susah. Mendingan Mams cari orang lain aja. Aku tuh cuma bisanya ngetik-ngetik surat doang. Kamu mah begitu sih. Ya udah nanti mama ngomong sama Pak Mustaqim. Mams, aku kepikiran Opa Ustadz. Aku kasihan sama Opa Ustadz Kemet. Kenapa Pak Kemet? Nanya lagi. Tut, itu tuh cuman alasannya Pak Kemet aja. Pasti dia nggak mau diajak patungan. Coba nih ya kamu pikir. Kalau sampai Mak Eros bikin pesta buat pernikahannya Sobri sama Dedeh, itu pasti biayanya mahal. Otomatis Pak Kemet harus nyumbang paling nggak setengahnya dari biaya itu. Mana mungkin mau Pak Kemet nyumbang? Mau? Oh, Mams kok ngomongnya begitu sih? Opa Ustadz Kemet itu orang baik, Mams. Nggak kayak yang Mams bilang. Kamu mah sok tahu sih. Mama tuh tahu banget kayak apa Pak Kemet tuh, Ti. Aku juga tahu. Kamu kenal sama Pak Kemet baru kemarin. Mama mah udah dari dulu. Pokoknya Opa Ustadz orang baik. Serahlah kalau begitu. Dibilangin gak percaya amat. Di jalan ya Teh. Doain Teteh selamat sampai tujuan ya Pin. Mama. Debbie jangan sedih ya sayang ya. Mama tuh pasti pulang lagi. Debbie masih kangen sama Mama. Mama juga masih kangen sayang. Mama. Debbie nggak boleh nangis ya. Nanti Mama makin sedih. Ya. Mama. Mama. Pa, jagain Mas Mama jangan sampai hilang ya. Iya mah, jangan khawatir. Mama pergi ya Debbie ya. Debbie nggak boleh nangis. Mas, Ibu pergi ya.
Mama. Jagain Debbie, Pak. Sini saya. Titip Debbie ya, Pak. Iya, Pak. Dadah, Mama. Kabarin mah kalau udah sampai ya. Iya.